Visi tanpa tindakan adalah mimpi. Aksi tanpa visi adalah mimpi buruk. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Grapadi Insight. Kembali lagi nih bersama saya, Ovanda Costa. Sebelumnya di episode pertama, kita sudah membahas mengenai tips dan trik serta strategi yang bisa digunakan untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah, buat teman-teman yang belum dengar di episode pertama, bisa nih dengar dulu. Nanti baru lanjut lagi ke episode 2. Oke, di sini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Andika Pujongkoro. Buat teman-teman yang langsung mendengarkan episode ini, saya akan memperkenalkan sedikit tentang Pak Andika Pujongkoro ini. Beliau adalah seorang profesional berpengalaman lebih dari 17 tahun di bidang konsultan manajemen dan strategi di industri bisnis Indonesia. Oke, di sini kita langsung saja bersama dengan Pak Andika. Selamat, Halo, Pak Andika. Gimana selamat kabarnya? malam. Selamat malam Mbak Ova, baik. Siap, Oke, gimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Ova. Oke, Boleh kita bahas apa yang mau dibahas nih. oke, hari Jadi, ini kita bahas nih. ini apa yang mau kita- hmm, Hmm. Nah, gini nih Pak, dari episode kita sebelumnya nih banyak banget nih hal-hal yang masih ingin dipertanyakan, ingin dibahas mengenai industri bisnis. Terutama ini nih Pak, yang boleh. masih jadi pertanyaan tentang bisnis itu tidak bisa autopilot. Nah, bagaimana nih Pak Oh, kalimat-kalimat itu? Bisa tolong dijelaskan nih biar lebih jelas. boleh. Jadi, bisnis itu erat kaitannya dengan owner. Bisnis itu tergantung peran ownernya. Seberapa besar owner menguasai bisnisnya, maka outputnya akan seperti itu. Jadi kalau bisnis tanpa owner tentu nggak bisa. Ini tidak ada leadership yang kuat di situ. Misalnya kita contohkan perusahaan X dipimpin oleh orang yang sudah berpengalaman di bidang bisnis atau orang yang sudah expert di bidang bisnis tertentu. Maka itu dia akan lebih baik. Jadi sistem itu kita yang ciptakan. Tapi sistem itu tidak bisa berjalan tanpa adanya peran yang kuat dari leadership manajemen. Jadi bagaimanapun bisnisnya, kalau peran orangnya atau peran manusianya kurang efektif, maka bisnisnya tentu juga tidak akan jalan, gitu Mbak Ovan. Nah sebaliknya, kalau sistemnya yang dibuat ini tidak begitu baik, namun leadership manajemennya itu baik, maka leadership ini tentu akan menciptakan sistem-sistem yang baik. Mhm. Maka sistem-sistem yang baik ini juga perlu dikontrol oleh owner juga tentunya. Kalau ownernya nggak ada, tentu tidak ada yang sesayang itu sama bisnis. Jadi bisnis itu ibarat kita mengasuh sebuah makhluk hidup kalau saya bilang ya. Kita harus perhatikan makannya, kita harus sayangin dengan benar. Masalahnya kalau bisnis itu tanpa owner, itu nggak ada yang benar-benar peduli tentang bisnis itu. Jadi seperti apapun bisnisnya, sebesar apapun, sebaik apapun sistemnya, tetap peran owner ini sangat menentukan. Gitu Mbak Ovan. Oke, di sini tadi kita bicara nih soal peran owner. Nah, seberapa penting sih Pak peran owner itu dalam suatu bisnis? Padahal nih ya Pak, kalau kita tahu sekarang ini tuh, kalau misalnya mau bangun suatu bisnis tuh banyak kayak pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, konsultan-konsultan yang telah menyediakan jasa yang bisa bantu seorang calon owner atau calon leadership itu untuk membangun bisnis. Nah, menurut Bapak gimana nih Pak tanggapannya? Um, Bisnis itu sangat erat kaitannya dengan owner. Misalnya ya, in the case kita punya bisnis tapi ownernya ini nggak paham tentang finance, ya, itu bisa menyebabkan apa? Kebocoran anggaran perusahaan, Hmm. manipulasi finance. Itu satu. Kalau dari segi finance. Nah, kalau dari segi SDM atau sumber daya manusia, kita ownernya nggak ngerti, maka owner akan memilih SDM yang nggak sesuai di bidangnya. Akhirnya berakibat pada tidak tercapai
tujuan, visi, misi dari bisnis itu. Nah, kalau dari segi pemasaran, owner tidak mengerti bagaimana cara memasarkan, bagaimana marketing plan, bagaimana bisnis plan, aplikasinya, maka owner ini nanti akan terjadi banyak action plan yang nggak tercapai. Misalnya, dia harusnya melakukan kunjungan ke PT X. Nah, kemudian marketing ini membuat laporan ke PT X. Apakah benar dia ke PT X? Nah, tentu perusahaan mempunyai yang namanya standar operasional prosedur. Tapi di atas standar operasional prosedur tentu ada check and balance. Nah, peran owner ini sangat penting untuk melakukan check and balance. Jadi begitu Mbak Ovan. Jadi nggak cukup sistemnya disusun, cuman aplikasinya juga berperan penting terhadap owner. Juga bisnis itu sangat erat kaitannya dengan ya seberapa besar jaringan owner itu. Artinya kalau ownernya tidak memiliki jaringan marketing ataupun jaringan yang baik, maka sedikit yang bisa terkonversi ke dalam omset perusahaan. Sebaliknya, kalau owner sudah memiliki jaringan bahkan yang menggurita, itu dia akan sangat gampang memasarkan apapun produknya. Jadi peran owner tuh sangat berpengaruh. Jadi misalnya kalau kita tahu di Indonesia saat ini ya banyak lah bisnis-bisnis besar. Kenapa selalu produk baru laku, selalu produk baru laku? Karena dia sudah menguasai hulu ke hilir bisnisnya. Maka ketika owner yang mengembangkan bisnis baru, walaupun dia tidak bekerja secara teknis di situ, ya bisnisnya selalu ada cash in yang menarik, selalu cash in yang menguntungkan baginya gitu. Nah, itu pengaruh terhadap bisnis kita. Sebaliknya kalau ownernya baru merintis bisnis, baru menciptakan jaringan, personal brandnya masih minim, maka dia harus kerja keras untuk menciptakan jejaring tadi. Begitu Mbak Ovan. Berarti kembali lagi nih sama si owner atau pemilik atau pemimpin perusahaan itu sendiri ya Pak ya? Ya, nah itu kaitannya sangat penting. Jadi tidak ada yang jujur dilepas gitu ya, autopilot tentu akan profit, dilepas kemudian autopilot oleh ownernya akan profit. Kalau kita benchmark ke perusahaan-perusahaan yang saat ini besar ataupun saat ini yang sedang baik-baiknya, tentu peran owner sangat menentukan. Di properti kita bisa lihat Agung Sedayu, ya. Di properti kita bisa lihat peran Medland, Lipo. Di mana di situ peran-peran ownernya sangat menentukan. Jarum Group, ya, Salim Group, ownernya sangat menentukan. Nah, owner ini nanti memerintahkan dari timnya atau bawahan-bawahannya untuk bekerja dengan baik. Nah, tapi di balik itu semua, tetap saja brand owner itu sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan bisnis dan growth bisnis itu sendiri. Gitu. Berarti dari owner sendiri nih harus udah sebelumnya calon owner atau calon pemimpin ini udah harus punya skill. Otomatis modal awalnya itu skill dari mereka sendiri ya Pak ya? Nah, tentunya itu kalau dia memang belum punya modal ya dia ciptakan jejaring dulu, dia ciptakan skillnya dulu, dia tambah add value dan lain sebagainya. Gitu. Sama ya seperti yang kita bahas di episode pertama. Jadi teman-teman kalau misalnya penasaran nih apa isi dari episode pertama kita, boleh didengar ya teman-teman. Oke nih Pak Andika, kita sudah membahas tadi nih mengenai owner dan mengenai pemimpin. Kita belum ada nih singgung mengenai jiwa kepemimpinan atau leadership yang dimiliki oleh calon owner. Nah, untuk seorang Pak Andika yang saat ini menjabat sebagai CEO atau seorang business owner, boleh dong Pak tips dan triknya untuk memiliki jiwa leadership. Oke. Nah, tips dan triknya memang yang pertama menjadi pengusaha itu tentu harus tahan banting, ya. Kedua, dia harus sebenarnya balik lagi ke visi dan misi kita membangun bisnis itu untuk apa. Nah, visi itu kita melihat, see something. Misi itu do something, melakukan sesuatu. Nah, jangan sampai kita merubah dari visi itu sendiri. Kalau misi itu boleh berubah, tapi visinya jangan berubah.
Karena misi itu menyesuaikan dengan keadaan. Maka seorang pengusaha harus memiliki mental baja. Nah, itu yang harus dimiliki. Gagal hari ini, coba lagi. Gagal hari ini, coba lagi. Jangan kita gagal hari ini jual bakso, besok kita jual somai. Itu core bisnis yang berbeda. Jadi, kalau gagal, bangun lagi. Gagal, bangun lagi. Sampai berhasil. Jangan gampang menyerah. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita menjadi leader itu tentu kita harus berpegang kuat pada nilai-nilai ketuhanan itu. Kalau di agama saya, kita selalu ingat Allah lah. Jangan sampai kita melupakan Allah. Karena bagaimanapun, biarkan Tuhan itu membimbing kita. Bagaimana seharusnya bisnis kita ini berjalan. Jadi kalau ada curhat aja sama Allah. Kalau ada apa masalah, serahkan itu sama Allah. Yang penting ikhtiar doa, ikhtiar doa, ikhtiar doa. Itu dia. Jadi jangan pernah melenceng dari visi dan misi. Dan yang ketiga, jangan pernah pedulikan omongan orang yang gak baik tentangmu. Gitu, Mbak Ovan. Oke, wow. Teman-teman yang dengar nih, ini boleh nih buat yang ingin jadi calon owner atau punya bisnis mula. Pertama, kita harus tahan banting, jadi kita dalam kondisi apapun kita tetap berpegang teguh sama konsisten apa yang ingin kita jalani. Kemudian kita harus memiliki visi dan misi, dan kita harus berpegang kuat dengan nilai-nilai ketuhanan. Ada yang ingin tambahkan lagi, Pak? Atau Benar. Cukup, itu tiga aja. Memang kalau konsistensi dipegang, insya Allah berhasil. kayak konsisten? Nah, tapi itu pula yang susah. Itu Iya. pula yang susah. Megang-megang nilai ketuhanan itu susah. Ya kan? Jadi nggak apa-apa. Jatuh bangun, jatuh bangun. Hari ini kita berbuat dosa, ya kita langsung tobat. Berbuat dosa lagi, tobat lagi. Jangan pernah berhenti, berputus asa dari kasih sayang Tuhan tadi. Gitu. Iya. Oke, ini kita udah dapet nih, kita udah dapet cara tips dan trik jadi seorang pemimpin, calon owner, atau leadership. Nah, kalau kita udah punya jiwa leadership ini, terus kita mau bangun bisnis nih Pak, tapi belum ada modal. Nah, itu gimana tuh Pak? Oke, membangun bisnis itu nggak serta-merta modal uang doang ya. Kalau kita nggak punya uang, tapi kita punya skill, kuncinya tiga, ya kan? Sinergi, kolaborasi, dan akselerasi. Jadi kita harus bersinergi dengan berbagai macam pihak. Misalnya kita nggak punya modal, tentu kita akan cari partner yang akan memodali bisnis kita. Ya, misalnya kita modalnya terbatas, kita akan cari partner, investor untuk menjalankan bersama dengan bisnis kita. Itu sinergi. Setelah kita bersinergi, kita kolaborasi dengan berbagai macam saja. Apa saja yang bisa dikolaborasikan. Kemudian setelah sinergi kolaborasi, maka akan tercipta yang namanya akselerasi, percepatan bisnis. Nah, itu tiga itu kuncinya supaya bagaimana memulai bisnis itu tanpa modal atau modalnya hanya bukan berupa uang tapi skill. Tentu kalau kita tidak bermodalkan uang, pilihannya hanya satu, bermodalkan keringat yang banyak. Gitu Mbak Opan. Oke, jadi udah nih kita udah pegang tips-tips jadi seorang pemimpin. Kita harus memiliki jiwa leadership dengan beberapa tips. Dan kemudian tadi juga kita sudah membahas gimana nih kalau kita mau bangun bisnis tapi kita nggak ada modal. Masih ada yang kurang nih Pak. Di mana Mm-mm. kalau misalnya kita udah punya jiwa pemimpin, kemudian kita udah tahu nih kita nggak perlu dulu memerlukan modal besar, kita jadi bisa meningkatkan dulu skill kita, belajar dari pengalaman-pengalaman. Nah, strategi pertama, strategi awal yang kita bangun untuk memulai suatu bisnis. Ya itu. Strategi pertama itu tentu akan menyesuaikan dengan kondisi kita. Kalau kita mempunyai modal yang banyak, ya kita rekrut karyawan. Oke. Tapi kalau kita tidak mempunyai modal, baik itu uang ataupun skill, kita cari dulu skillnya.
karena skill ini paling penting, ya. Nah, kalau kita nggak punya modal, ya itu tadi kolaborasi kuncinya. Jadi tergantung kondisi kita. Jadi kondisi kita itu tidak bisa disamakan dengan pengusaha-pengusaha lain pada umumnya. Tentu dengan teman kita sendiri aja kondisi kita berbeda. Isi cash flow aja kita berbeda. Jadi strategi yang kita lakukan dalam memulai bisnis tentu disesuaikan dengan kondisi kita. Bagaimana kondisi kita? Apakah kita memiliki bidang ilmu yang mumpuni? Kalau enggak ya kita ikut saja coach yang sudah mumpuni di bidangnya, gitu. Jadi tidak ada satupun pengusaha yang tidak ada gurunya. Carilah guru yang bagus. Ya, misalnya ingin pengusaha di bidang hotel, carilah guru yang memang pengusaha di bidang hotel yang sudah mumpuni di bidang hotel. Nah, belajar sama dia sebelum memulai bisnis, ya kan? Kalau enggak kolaborasi sama dia sebelum menjalankan bisnis itu, gitu Mbak Opan. Oke, wow, hari ini episode 2 ini banyak banget nih Pak ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin. Nah, boleh nih Pak kasih sedikit sepatah dua kata untuk teman-teman yang kalau misalnya mereka mau bangun bisnis tapi maju mundur, nggak yakin, nggak pede sama kemampuan sendiri. Sekalian untuk penutup nih Pak. Oke, visi tanpa tindakan adalah mimpi. Aksi tanpa visi adalah mimpi buruk. Itu Mbak Opan. Tuh. Oke, nggak terasa nih kita udah ngobrol panjang lebar. Oke, dari kita segini dulu teman-teman. Semoga pembicaraan kita kali ini bisa membantu teman-teman nih yang lagi berjuang untuk memulai bisnis. Dan kalau misalnya teman-teman ada punya saran lain atau punya pengalaman atau teman-teman ada yang ingin kita bahas, kita share, bisa teman-teman hubungi kontak kita dan juga bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa follow podcast Grapa di Insight dan jangan sampai ketinggalan untuk episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.